Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Andi Yusdidwista STMT dan Pak Tri Amarta STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Studio Struktur dan Konstruksi Bangunan 1. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nuruzannah dengan NIM 21021502052 kelas A01 Arsitektur. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas pertemuan modul 1 sampai dengan modul 7 dijadikan untuk tugas UTS SSKB 1. Selanjutnya materi pertama yaitu modul 1, pengertian struktur bangunan. Struktur bangunan dapat diartikan sebagai elemen-elemen atau bagian yang merupakan pokok penting berdirinya suatu bangunan, seperti adanya atap, dinding, pondasi, dan sebagainya. Struktur ini nantinya akan melengkapi elemen-elemen struktur bangunan lainnya seperti pada bagian interior rumah, sehingga membentuk suatu kesatuan yang indah dan kokoh. Namun membangun sebuah bangunan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi untuk sebuah bangunan bertingkat tinggi, yang sangat diperlukan perencanaan pembangunan dengan struktur yang baik dan bertitik pada standar yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Struktur di atas adalah seluruh komponen yang berada di atas tanah. Fungsi adanya struktur atas adalah sebagai penopang bangunan dengan bentuk memanjang ke atas seperti rangka, kuda-kuda, dan balok, sementara struktur bawah adalah komponen yang bersentuhan langsung dengan permukaan tanah. Adanya komponen ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan memikul beban di atasnya. Selanjutnya, tugas modul pertama, kita disuruh menggambar denah kamarku dengan ukuran 200 kali 300 meter persegi. Selanjutnya macam-macam pembebanan. Di sini pembebanan dibagi dalam 6, yaitu beban statis dan dinamis, beban hidup, beban mati, beban angin, beban gempa, dan beban termal. Selanjutnya tugas modul 2 yaitu jenis struktur bangunan, yaitu kolom, komponen, balok, plat lantai, tangga, dinding geser, dan atap. Lanjutannya yaitu pondasi, tangga, galian tanah. Di sini bisa dilihat gambar aksonometri dari struktur bangunan yang disuruh gambar rumah hunian berbentuk gambar aksonometri. Selanjutnya tugas modul 3. Kayu saat ini telah menjadi kebutuhan utama dalam sebuah bangunan, dan kayu balok telah lama terbukti kokoh untuk pondasi rangka atap, rumah, dan tiang bangunan. Kayu pun terbukti indah jika diaplikasikan pada kusen, daun pintu, jendela, dan produk furniture lainnya. Banyak jenis kayu yang bisa digunakan, tetapi ukuran kayu balok sangat menentukan kekuatan dari bahan kayu itu sendiri. Selanjutnya macam-macam ukuran balok kayu. Di sini kita ditugaskan untuk gambar bangunan pos satpam dengan struktur dari atap hingga pondasi. Selanjutnya macam-macam ukuran dari balok kayunya, yaitu kayu ini umumnya memiliki ukuran tebal 5-8 cm dan lebar 12-20 cm dan panjang 2-4 meter. Ukuran yang sering digunakan adalah 6x15 cm dan 8x20 cm. Selanjutnya tugas modul 4. Sambungan kayu dan hubungan. Sambungan dan hubungan kayu merupakan pengetahuan dasar mengenai konstruksi kayu yang sangat membantu dalam penggambaran konstruksi sambungan dan hubungan kayu
atau bagaimana pemberian tanpa pairing saat melaksanakan praktik pembuatan sambungan dan hubungan kayu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam menyusun suatu konstruksi kayu, pada umumnya terdiri dari dua batang atau lebih masing-masing dihubungkan menjadi satu bagian hingga kokoh. Untuk memenuhi syarat kekokohan ini, maka sambungan dan hubungan-hubungan kayu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sambungan harus sesederhana dan kuat, harus dihindari takikan besar dan dalam, karena dapat mengakibatkan kelemahan kayuan. Diperlukan batang-batang kayu berukuran besar sehingga dapat merupakan pemborosan. Yang kedua, harus memperhatikan sifat-sifat kayu, terutama sifat menyusut, mengembang, dan tarikan. Yang ketiga, bentuk sambungan dari hubungan konstruksi kayu harus tahan terhadap gaya-gaya yang bekerja. Selanjutnya, hubungan kayu dibagi dalam 3 kelompok, ialah sambungan kayu arah memanjang, hubungan kayu yang arah seratnya berlainan atau menyudut, sambungan kayu arah melebar atau sambungan papan. Sambungan manjang ini terdiri dari sambungan mendatar dan tegak lurus, sambungan bibir lurus berkaitan, sambungan bibir miring berkait, sambungan memanjang belok kunci, sambungan memanjang kunci jepit, sambungan tegak lurus. Selanjutnya di sini gambar sambungan-sambungan dan detail-detail tampak samping, tampak atas, tampak depan, denah perspektif, sambungan bibir lurus, sambungan kayu, terus sambungan kayu titik bibir miring, beserta tampak samping, tampak atas, tampak depan. Selanjutnya di sini gambar lanjutannya dari sambungan-sambungan dan hubungannya. Selanjutnya tugas modul 5. Tugas modul 5 masuk ke model atap. Yang pertama, atap sirap yang terbuat dari bahan kayu seperti kayu ulin. Yang kedua, atap genteng terbuat dari tanah liat secara tradisional. Yang ketiga, atap genteng keramik hampir sama dengan pembuatan genteng tradisional, namun bedanya menggunakan tanah pembuatan yang modern. Yang keempat, atap genteng beton dibuat menggunakan campuran semen dan pasir yang kemudian dikombinasikan dengan pigmen warna. Selanjutnya, atap seng. Atap ini sering digunakan di atap rumah hunian sederhana. Yang keenam, atap dek beton merupakan atap yang terbuat dari kombinasi besi dan beton. Yang ketujuh, atap genteng metal. Genteng yang terbuat dari campuran bahan seperti zin lakumah, baja ringan, dan gelafis. Yang kedelapan, atap aspal. Atap ini juga biasa disebut dengan bituman. Kesembilan, genteng kaca merupakan genteng yang terbuat dari kaca, berfungsi sebagai penerang. Yang ke-10, atap polikarbonat. Atap yang terbuat dari material polikarbonat yang digunakan sebagai atap kanopi, ruang jemur, carport, dan masih banyak lagi. Komponen-komponen struktur yang dibutuhkan dalam sistem konstruksi atap miring berbahan kayu. Yang pertama, kuda-kuda merupakan penopang rangka atap berbentuk balok kayu yang disusun membentuk segitiga berada pada bagian bawah rangka, berfungsi menyangga rangka atap di atasnya. Yang kedua, gording, balok kayu yang berada persis di atas kuda-kuda. Selain berfungsi sebagai pengikat yang menghubungkan kuda-kuda, gording ini juga menjadi penyangga dudukan kasau usuk. Kasau usuk merupakan balok kayu yang diletakkan melintas di atas gording kasau. Gording, kasau berbentuk memanjang mulai dari balok dinding. Kehadirannya bertujuan membuat tertisan atap lebih sesuai lebar yang dikehendaki. Selanjutnya, reng. Di atas sekasau terdapat kayu melintang yang dinamakan reng, berfungsi sebagai pengait atau menahan penutup atap seperti genteng dan bahan lainnya. Genteng berfungsi sebagai mempermudah disusun di alam jarak yang teratur, sedikit pula reng yang dibutuhkan. Yang kelima, reng balok.
diletakkan di puncak dinding sebagai pendukung dan penahan kuda-kuda. Yang keenam, lip slang trisan, merupakan papan tegak yang dipasang pada ujung bawah kasau, berfungsi sebagai pengikat ujung kasau agar tersusun tidak berubah. Lip slang ujung gevel merupakan papan tegak yang dipakai sepanjang ujung yang mengikuti kemiringan. Selanjutnya di sini gambar rencana atap struktur kayu, di mana rencana kuda-kuda struktur atap kayu serta detail-detailnya. Selanjutnya, komponen struktur atap baja ringan. Yang pertama murplat, yang kedua kuda-kuda, yang ketiga top chord, yang keempat bottom chord, yang lima web, yang keenam screw SDS, yang ketujuh bracing, yang ke-8 rank, yang ke-9 lip slang, yang ke-10 rank akhir. Di sini dapat dilihat rencana atap baja ringan serta strukturnya, setelah itu detail-detailnya. Selanjutnya kekurangan dari kayu. Bisa dijelaskan di awal tadi bahwa kayu itu mudah dimakan rayap, mudah terbakar, memiliki sifat alamiah, dapat mengembang dan menyusut, harganya yang mahal dan sulit didapatkan. Kelebihan kayu, mudah mengerjakannya, memiliki sifat fleksibel, dapat menimbulkan nuansa alamiah pada rumah. Kelemahan baja ringan. Satu, strukturnya tidak fleksibel, yang kedua mudah terbawa angin, yang ketiga nilai estetikanya kurang. Kelebihan baja ringan. Yang pertama memiliki sifat anti rayap, yang kedua harga murah atau mudah didapati, yang ketiga masih bisa dipakai ulang atau didaur ulang, dikonstruksi ulang pada bangunan. Selanjutnya tugas modul 6. Tangga adalah sebuah konstruksi yang dirancang untuk menghubungi dua tingkat vertikal yang memiliki jarak satu sama lain. Jenis tangga berdasarkan sifat permanensinya, tangga dapat bersifat permanen maupun non-permanen. Di sini dapat dilihat gambar saya, rencana tangga kayu dan rencana tangga beton, beserta detail-detailnya. Selanjutnya, tugas modul 7, konstruksi pondasi. Pondasi adalah struktur bangunan paling bawah dan dasar yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur di atasnya ke lapisan tanah pendukung atau batuan yang berada di bawahnya. Perencanaan pondasi harus didasari beberapa aspek, diantaranya fungsi dari bangunan, jenis tanah, kedalaman tanah, keras pendukung pondasi, aspek biaya atau finansial. Selanjutnya jenis-jenis pondasi dibagi menjadi dua, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Syarat-syarat umum pembuatan pondasi bangunan. Pembuatan pondasi tidak bisa dibuat sembarangan. Selain didasari pada beberapa aspek yang telah disebutkan sebelumnya, pondasi juga harus memenuhi syarat-syarat lainnya, diantaranya kedalaman pondasi harus memadai dan mampu menghindari pergerakan tanah lateral dari bawah pondasi. Sistem pondasi harus aman terhadap penggulingan, rotasi, penggelinciran, atau pergeseran tanah. Sistem pondasi harus aman terhadap korosi atau kerusakan yang disebabkan oleh bahan-bahan berbahaya yang terdapat di dalam tanah. Pondasi harus mampu beradaptasi terhadap beberapa perubahan geometri, konstruksi, atau lapisan selama proses pelaksanaan perlu dilakukan. Harus memenuhi syarat standar untuk perlindungan lingkungan. Jika kondisi tanah keras terletak pada permukaan tanah atau 2-3 meter di bawah permukaan tanah, maka jenis pondasi adalah pondasi dangkal. Sedangkan jika tanah keras terletak pada kedalaman sekitar 10 meter atau lebih di bawah permukaan tanah, maka jenis pondasinya adalah pondasi tiang pile, pondasi sumur, atau pondasi bor pile. Jika tanah keras terletak pada kedalaman 20 meter atau lebih di bawah permukaan tanah, maka jenis pondasinya adalah pondasi tiang pancang atau pondasi bor pile.
Selanjutnya di sini gambar denah lantai 1, denah lantai 2 beserta tangga, gambar rencana pondasi beserta detail pondasi. Terima kasih. Akhir dari video ini, mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.